Saudara-saudari terkasih, di dalam gereja, sejarah gereja, kita mengenal ada orang-orang kudus yang disebut sebagai mistikus. Para mistikus besar dalam gereja seperti Santa Teresia dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, maupun juga Santa Teresa kecil atau Teresia dari kanak-kanak Yesus. Para mistikus, begitu pula ada juga dalam tradisi keagamaan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita baca tulisan-tulisan mereka, misalnya Santo Yohanes dari Salib, bukunya tentang malam gelap dalam jiwa, kita menemukan bagaimana mereka mengungkapkan kekaguman, rasa takjub mereka, dalam kehidupan mereka justru dari pengalaman-pengalaman sederhana mereka bersama Tuhan, dalam pengalaman-pengalaman biasa mereka sehari-hari, dalam perjumpaan mereka dengan sesama, dengan alam yang begitu indah, mereka menemukan kehadiran Tuhan. Mereka merasa takjub akan karya-karya Allah itu dalam perjumpaan mereka sehari-hari, dan kemudian mereka merenungkan kehadiran Allah itu, rasa takjub mereka itu dalam tulisan-tulisan mereka yang begitu indah kalau kita membaca dan merenungkannya. Mereka menemukan pengalaman akan Allah dalam keseharian hidup mereka yang terkadang biasa-biasa saja, perjumpaan mereka dengan alam dan sesama. Dari situ mereka menemukan Allah, pengalaman akan Allah, dan itulah yang menghantar mereka pada ketakjuban akan karya-karya agung Allah yang nampak dalam tulisan-tulisan mereka kalau kita baca. Bahkan misalnya seorang Santo Yohanes dari Salib dalam pengalaman-pengalaman gelap, pengalaman-pengalaman kesedihan, putusasaan, pengalaman kesendiriannya, dia mampu menemukan takjub akan karya kasih Allah dalam kehidupannya, sebagaimana dalam buku pengalamannya, bukunya yang terkenal yakni Malam Gelap dalam Jiwa. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana orang-orang merasa takjub akan Yesus dengan pengajarannya, dengan tindakannya mengusir roh-roh jahat. Itu membuat mereka takjub karena mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Bahkan setan-setan pun mengenal Allah dalam diri Yesus Kristus yang hadir dan mengusir mereka keluar dari orang yang kerasukan setan tadi. Ibu bapak, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk juga mampu mengalami kehadiran Allah dalam peristiwa, dalam pengalaman hidup kita yang kadang-kadang biasa-biasa saja. Sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk mampu melihat, mengalami kehadiran Allah dalam pengalaman hidup kita, bahkan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, dalam pengalaman-pengalaman kesulitan. Sabda Tuhan membantu kita untuk mampu melihat cara Tuhan membimbing, mengajar, menuntun kita. Bahkan juga dalam perjumpaan kita dengan sesama, perjumpaan kita dengan alam semesta, harusnya kita mampu mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Tuhan berkata, Tuhan bersabda dalam bacaan Injil, dalam Injil Matius pasal 25, Tuhan mengatakan bahwa justru Tuhan itu dikenal dalam diri mereka yang lapar, yang miskin, orang yang telanjang, yang dalam penjara, yang sedang sakit. Tuhan dikenal dalam diri orang-orang seperti itu. Semoga juga pengalaman perjumpaan kita dengan sesama kita, dengan alam semesta, kita mampu mengalami kehadiran Allah
merasa takjub dan mensyukuri bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita. Semoga sabda Tuhan hari ini dan teristimewa Ekaristi Kudus yang kita sambut memampukan kita untuk senantiasa takjub, bersyukur atas kehadiran Allah dalam pengalaman hidup kita setiap hari, dalam perjumpaan kita dengan sesama dan alam semesta. Tuhan memberkati kita semua.